Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Syukur alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absensi dulu ya. Bunga ada? Farel? Fikri? Fitria? Ilham? Letjal Prasetyo? Sakit. Dava? Sakit juga. Nila? Nurul? Purna? Rahmat Anugrah? Risna? Tasya? Ayu? Sri Rahayu? Hadir? Wanda Dimas? Winda ada? Kemudian Yunizar? Zarka? Berarti Prasetyo sama Dava yang sakit ya? Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu mau cek kesiapannya dulu. Coba diperhatikan di bawah kolong mejanya ada sampah atau tidak. Sebelah sana ada sampah atau tidak? Sudah aman ya? Ya, siap untuk belajar? Siap. Ya, masih pagi, jadi harus semangat. Coba Ibu cek semangatnya dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK bisa, SMK hebat. Masa lupa sama jargonnya? Ulangi, SMK bisa. SMK hebat. Oke, ya, berarti sudah semangat. Kita lanjutkan. Oke anak-anak, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai biografi. Oke, biografi. Bukan sesuatu istilah yang asing ya. Kalian sudah pernah diajarkan tentang biografi sebelumnya ketika kalian di SMP. Oke, di jenjang sebelumnya. Sekarang kan kelas 10 ya, 10 SMK. Nah, biografi. Siapa yang pernah membaca biografi? Angkat tangan, siapa yang pernah membaca biografi? Oke, Zarka pernah membaca biografi. Biografi siapa Zarka? B.J. Habibie. Kalau Rahmat? Raffi Ahmad. Siapa lagi yang pernah membaca biografi? Ya, Nizar? Lionel Messi. Oke. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang bisa dibilang terkenal ya. Nah, kira-kira menurut kalian, biografi itu apa sih? Riwayat hidup seseorang ya? Oke, berarti secara tidak langsung kalian sudah punya pemahaman awal ya sebelum kita memasuki materi yang sebenarnya. Oke, kita sebelum melanjutkan materi untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang gak hafal? Keterlaluan. Masa anak muda gak hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, kita mulai. Satu orang coba pimpin. Zarka maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, yang lainnya coba berdiri. Kita sama-sama berdiri ya. Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih Zarka. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti. Silakan diperhatikan ke LCD-nya. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi. Nah, tujuannya yang pertama, kalian bisa mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menganalisis cara penggambaran karakter unggul. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan yang awal tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Pernahkah kalian membaca biografi dan tokoh idola inspiratif? Jika ada sebutkan. Tadi sudah disebutkan beberapa tokoh idolanya ya. Ada Habibie, ada Raffi Ahmad, ada Lionel Messi. Ketiga tokoh ini berada dalam bidang yang berbeda-beda ya. Dengan keunggulannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini sebelum kita membahas lebih detail tentang biografi, kita harus bisa bedakan dulu. Mana biografi dan mana autobiografi. Karena terkadang kita menganggapnya sama. Baru dengar kan istilah autobiografi kan? Yang ditahu sama ini hanya biografi kan? Ya, autobiografi. Oke, nanti kita akan bahas sedikit tentang apa sih autobiografi. Dan apa sih perbedaannya dengan biografi. Oke, nah kemudian apa manfaat mempelajari biografi? Ini manfaatnya. Yang pertama, bisa memperkaya wawasan. Ya, kalian tahu tentang bagaimana kehidupannya mereka nanti ya, riwayat perjalanan hidupnya. Kemudian yang kedua, bisa meneladani. Ini yang paling penting. Yang bisa kita ambil dari kehidupan tokoh tersebut, sehingga bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kehidupan nyata sekarang. Siapa tahu kita bisa menjadi next generasi Habibie, next generasi Raffi Ahmad, orang kaya ya. Pengen jadi orang kaya kan? Siapa yang nggak pengen jadi orang kaya? Ibu juga pengen. Kemudian kita bisa mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tidak hanya bagi diri sendiri, juga bisa bagi orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua cerita. Kita bedakan dulu, mana biografi dan mana autobiografi. Kira-kira yang biografi yang A atau yang B? Yang B yang biografi. Yang A auto? Oke. Ini asal tebak atau memang dasarnya sudah bisa ini? Belajar Bu? Oke, baiklah. Karena kan di pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih tahu ya, materi hari ini kita akan belajar biografi, berarti sudah ada pemahaman awal dulu ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Nah ini dia perbedaan biografi dan autobiografi. Oke, kalau biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Jadi yang nulis itu orang lain. Ya, yang menceritakan tentang kehidupannya itu orang lain. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang digunakan itu pasti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, ya di situ contohnya menggunakan kata dia, ia, beliau, dan nama. Oke. Kemudian yang ketiga, biasanya dimuat dalam bentuk tulisan atau media visual. Kemudian kalau autobiografi, riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Jadi kalian menceritakan tentang pengalaman hidup kalian sendiri gitu loh. Yang nulisnya itu kita sendiri, bukan orang lain. Oke, kemudian sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Karena menceritakan diri sendiri, otomatis pakainya aku. Apalagi sudut pandang orang pertama? Yang kenceng dong. Kayak malu-malu gitu, padahal bisa. Oke, lanjut. Kemudian biasanya dimuat dalam bentuk
buku. Ya, kisah hidup pribadi dibuat dalam bentuk buku ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh karya tulis dan visualnya untuk biografi. Jadi biografi itu bisa dibuat dalam bentuk film ya. Pernah nonton film Habibie Ainun? Nah, juga pernah nonton film apa lagi itu yang disebutin di situ? Ada tentang Jokowi, presiden kita, itu pernah difilmkan juga. Itu tentang Mandela, ada Bob Sadino. Tahu Bob Sadino nggak siapa? Oh, berarti mainnya kurang jauh ini. Bob Sadino itu orang kaya, pembisnis loh. Tapi beliau sekarang sudah meninggal sih. Oke, tidak apa-apa dibalik beliau yang sudah wafat, tapi karya-karyanya, teladan hidupnya itu kan bisa kita teladani ya, bisa kita terapkan untuk kita bisa menjadi next Bob Sadino, versi kita tapi. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk karakteristik biografi, boleh dibaca sendiri. Ada yang tidak dipahami? Sudah dipahami? Oke, narasi faktual berarti kenyataannya, realita yang terjadi di kehidupannya, fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Iya, ya kan berarti cerita yang diceritakan lewat biografi ini haruslah cerita yang benar-benar terjadi. Bukan cerita rekaan yang biasanya ada di novel, ada di cerpen. Kalau biografi harus mengangkat cerita yang benar-benar terjadi adanya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan tokoh berikut. Tadi sudah disebutkan Habibie. Siapa yang idolakan Habibie? Zarka tadi ya. Yang lain masa tidak idolakan Habibie? Habibie itu orang pintar loh. Idolakan dong, biar kalian juga bisa ikut pintar. Ya. Nah, perhatikan di sini. Habibie, hal yang menarik apa yang menjadi perhatianmu tentang kisah Habibie? Jelas, yang pertama itu Habibie itu buat pesawat ya. Iya. Kemudian yang kedua, sikap yang perlu diteladani. Habibie itu adalah orang yang semangat belajar, inovatif. Inovatif itu berarti sesuatu yang membuat yang baru, karya, berkarya, inovasi. Makanya dia bisa buat pesawat kan? Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah profesional. Jadi beliau ini orang yang profesional. Kalau bukan orang yang profesional nggak mungkin dia bisa membuat sesuatu yang bahkan bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Ya kan? Ya kalau memang dari awalnya beliau ini orangnya main-main ya pasti otomatis tidak akan jadi toh. Pasti karena beliau ini adalah orang yang profesional, maka berhasillah membuat suatu karya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai struktur teks biografi. Struktur yang pertama atau disebut dengan orientasi. Ini nanti dia itu ada di paragraf awal-awal, ya. Dia akan berisi tentang latar belakang si tokoh, baik itu tanggal lahirnya, tempat lahirnya, namanya, nama lengkap, nama kecil, nama semua biasanya disebutkan di situ, nama orang tuanya, kemudian nama saudaranya, berapa bersaudara, nama istrinya, ya semua pokoknya tentang biodata ya, seputar biodata dari si tokoh. Itu isinya di orientasi. Nah kemudian setelah itu ada kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh si tokoh. Dari dia kecil sampai dia meninggal. Oke. Nah, peristiwa ini bisa berkaitan dengan pendidikannya, karirnya, percintaannya, pekerjaannya. Jadi apapun kejadian-kejadian penting yang pernah dia alami sepanjang hidupnya ini ada di bagian peristiwa-peristiwa penting. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang terakhir itu yang disebut dengan reorientasi. Jadi bagian ini bisa dilihat di situ bahwa itu adalah bagian kesimpulan dari si penulis, dirangkum kembali tentang perjalanan hidupnya, tentang kesan si penulis terhadap tokoh
Jadi ini bagiannya ya. Jadi di bagian simpulan, di bagian terakhir. Ini sifatnya kalau di biografi itu dia opsional ya. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Tapi alangkah baiknya ketika kalian membuat biografi tokoh idola kalian nanti, kalian masukkanlah bagian reorientasi itu sebagai tempat kalian menulis betapa kegaguman kalian terhadap tokoh tersebut. Oke, jadi di situ tempat kalian menulis kesan kalian terhadap tokoh. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba mengidentifikasi struktur dari teks biografi. Ini contohnya. Masih sama ya, biografi B.J. Habibie. Yang pertama adalah bagian orientasi. Di situ ada nama, ada kelahiran, ada keluarga, dan pasangan hidup. Jadi disebutkan di paragraf itu tentang orientasi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ini adalah peristiwa-peristiwa pentingnya, di mana di situ menjelaskan tentang permasalahan. Oke, lanjutkan lagi. Tentang apa lagi? Iya, itu masih bagian dari peristiwa penting ya. Kemudian apa lagi? Oke, lanjut. Pencapaian karir. Oke, lanjut. Nah, ini bagian reorientasi. Terakhir nih. Tentang apa dia? Nah, iya. Jadi seperti itu analisis struktur. Nah, kalau kalian nanti, Ibu minta untuk lebih mendetail tentang analisis strukturnya, di mana kalian mendata struktur yang ini dari paragraf berapa sampai paragraf keberapa, kemudian masing-masing paragraf itu informasinya apa. Berarti itu sesuai dengan tujuan awal tadi ya, kalian bisa mendata pokok-pokok informasi. Oke? Iya, kita lanjutkan. Ini kaidah kebahasaan teks biografi. Coba dibaca. Risna, baca Risna. Yang pertama, apa? Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh dia, beliau, atau nomor. Oke. Ya, kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, di situ sudah ada contohnya ya. Kemudian yang kedua, baca Rahmat. Kata kerja menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik, contohnya dalam menulis, bersekolah atau aktif, ditugaskan, dilahirkan atau pasif. Oke. Nah, kalau untuk kata kerja, kalau di depannya menggunakan imbuhan di, maka dia bentuknya jadi pasif ya. Ya, kalau selain di, maka dia bentuknya aktif. Intinya kalau kata kerja itu semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. Siapa yang bisa sebutkan lagi kata kerja contohnya? Berlari. Apalagi? Bersepeda. Apalagi? Memasak, berjalan. Apalagi? Menulis. Apalagi? Membaca. Apalagi? Banyak loh. Masa Anda tahu? Ayo, apa yuk? Yang ada kegiatan fisiknya. Olahraga. Apalagi? Menyanyi. Apalagi? Menari. Banyak sekali ya. Jadi nanti temukan kata kerja ini di dalam teks biografinya. Oke? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kata sifat. Karena kita membicarakan tentang biografi, maka di sana pasti akan banyak menggunakan kata sifat yang menggambarkan karakter tokoh. Ya. Contoh kata sifat itu apa saja? Cerdas, gigih, pandai, baik, sedih, bahagia. Itu semua contoh dari kata
sifat. Yang berkaitan dengan sifat manusia. Oke? Kemudian yang terakhir adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, di sini yang lebih ditekankan itu adalah konjungsi waktu atau temporal. Oke? Nah, berarti di sini yang berkaitan dengan urutan waktu. Setelahnya, kemudian, selanjutnya, ketika, sebelum, saat itu. Nah, berarti ini berkaitan dengan waktu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan? Nah, kita latihan soal dulu untuk menguji pemahaman kalian dari pemaparan materi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, silakan Nizar bacakan soalnya. Bisa baca? Oke. Wacananya dulu dibaca Nizar, teksnya dulu Nizar. Susah baca? Oh, Georges ya. Oke, Ibu yang bacakan ya. Georgesia, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Nah, ada pertanyaan. Sudut pandang atau kata ganti orang apa yang digunakan penulis? Ketiga. Iya. Kata ganti dulu, kata ganti orang ketiga. Mana buktinya? Ada iya. Iya, ada kata iya. Oke. Kemudian tunjukkan penggunaan kata kerja tindakan. Mana kata kerjanya? Ayo, mana yang berupa pekerjaan di situ? Menyukai. Oke, apa lagi? Mendapatkan. Kemudian apa lagi? Apa lagi kata kerja di situ? Sukses itu kata kerja apa keterangan? Keterangan. Terus apa lagi? Ketekunannya. Itu keterangan apa? Ya, itu juga masuk bagian kata kerja ya. Oke, berarti bisa ya, tunjukkan kata kerjanya ya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan penggunaan kata sifat. Mana kata sifatnya di situ? Tidak sombong, terus? Ramah, terus apa lagi? Tekun, ya kan? Iya. Jangan sampai nggak bisa membedakan jenis kata ya. Kemudian yang selanjutnya, tunjukkan konjungsi waktunya. Ayo, mana? Mana konjungsi waktu di situ? Kini, pintar sekali. Jadi itu juga konjungsi waktu. Kalau kini itu menyatakan sesuatu yang saat ini. Oke, berarti pemahaman awal ya. Ini tes awal untuk menguji kemampuan kalian. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan LKPD. Ya, ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada soal. Bacalah teks biografi yang akan Ibu berikan ke kelompok masing-masing. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membagi kelompoknya dulu. Di sini Ibu sudah menyusun kelompok berdasarkan karakteristik kalian. Oke? Kelompok 1 itu anggotanya Rahmat sebagai ketua ya. Kemudian anggotanya itu Nila, Fitria, dan Purna. Jadi nanti posisi duduknya silakan sudah diatur. Oke, kemudian kelompok 2 anggotanya itu Zarka. Kemudian anggotanya Rizna. Prasetyo sakit ya. Maka kita ganti dengan Ilham. Ilham masuk kelompok 2. Kemudian sama Wanda. Oke, sudah atur posisi duduk. Kemudian kelompok 3 ada Bunga,
Tasya, Farel, dan Nurul. Oke, sudah. Kemudian kelompok 4, Nizar, Ilham, Fikri, Ayu, Windah. Ini buat kelompok nak. Ya, posisinya nanti pindahkan kursinya ke sebelah situ ya. Ya, sampein kanan kirinya. Oke, atur memang dah. Kalian balik belakang. Balik belakang. Oke, balik belakang. Keluarkan memang bukunya, buku tulisnya. Ibu akan membagikan kalian teks biografi yang berbeda-beda di setiap kelompok ya. Jadi tugasnya itu adalah, silakan kalian baca dulu teks biografi yang ibu berikan ke kelompok masing-masing. Kemudian yang pertama adalah tentukan struktur teks biografi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Kemudian yang ketiga adalah karakter unggul tokoh. Kemudian yang keempat adalah hal-hal yang bisa diambil atau amanat dari riwayat tokoh dalam teks biografi. Nah, khusus untuk struktur ini nanti cara menjawabnya itu adalah kalian tentukan orientasi itu ada di paragraf berapa sampai berapa. Kemudian kalian jelaskan berisi tentang apa paragraf tersebut. Kemudian bagian peristiwa-peristiwa penting juga terdapat dari paragraf berapa sampai paragraf keberapa. Nah, setiap paragraf itu kalian jelaskan informasi yang kalian dapat dari sana. Jadi kalian juga sekalian ibu nilai bisa tidak kalian mendata pokok-pokok informasi yang ada di teks biografi tersebut. Oke? Kemudian yang ketiga, karakter unggul tokoh. Seperti tadi sudah ibu contohkan kayak Habibie, pintar, inovatif, cerdas, apa segala macam. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Kira-kira setelah kalian membaca biografi ini nanti, apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita ini, yang bisa menjadi bahan untuk kalian, agar kalian bisa menjadi lebih baik nantinya. Oke? Oke, sesuai dengan yang sudah ibu tuliskan di sini. Kelompok 1 Rahmat dapat Ki Hajar Dewan Tara. Ya, kemudian kelompok 2 biografi Insinyur Soekarno. Kelompok 3 Bunga, biografinya Kartini. Tolong bisa diambil. Kelompok terakhir, kelompoknya Nizar adalah Jenderal Sudirman. Jadi masing-masing ya. Silakan kalian baca ini dulu. Ini adalah bentuk LKPD-nya. Silakan ditulis seperti ini nanti ya laporannya. Kalian tulis nama kelompok, nama anggota, kelas, dan judul biografi yang didapat. Oke, sudah diperhatikan? Kemudian setelah itu silakan dijawab. Ini petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Sama seperti tadi petunjuk pengerjaannya. Kemudian ini model bagan analisis teks biografinya. Ya. Iya. Terlalu bawah. Nah, kayak gini. Ini boleh kalian buat dalam bentuk bagan. Tapi kalau agak kesulitan buat dalam bentuk bagan, boleh juga diperinci masing-masing setiap item ini ya. Yang penting ada 4 tugas kalian dalam LKPD tersebut. Yang pertama adalah kalian analisis struktur. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah karakter unggul tokoh. Dan yang terakhir adalah amanat. Oke, sekarang silakan kalian baca dulu teks biografinya ya nak. Kalian nanti nulisnya di buku saja, di kertas maksudnya ibu. Satu kelompok, satu laporannya. Oke, nanti setelah selesai ini kan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan dikerjakan. Baca dulu, dibagi dulu biografinya biar sama-sama membaca. Atau satu orang baca dulu ganti-gantian ya.
Oke, silakan kalian berdiskusi. Perlu kalian perhatikan, selama proses diskusi, Ibu akan mengambil nilai sikap ya. Jadi perhatikan sikapnya, Ibu akan menilai bagaimana kerja sama timnya, bagaimana tanggung jawab setiap individu, kemudian apakah kalian serius atau main-main. Silakan diperhatikan karena Ibu akan melakukan penilaian. Oh, lihat LKPD-nya. Apa yang harus dikerjakan? Itu toh? Awalnya itu di atasnya. Nah, Ya. Oh, untuk pelembarnya untuk dikerjakan. Oke, nama kelompok. Nama kelompoknya berarti nama kelompok berapa? 1, 2, 3 gitu kayak gitu. Kemudian anggotanya siapa-siapa aja. Kemudian kelas berapa dan judul biografi yang kalian dapat ya. Dibaca dulu ya. Dibagi aja biar sama-sama bisa baca, buka klipnya itu terus dibagi masing-masing. Nah, silakan dibaca, terus didiskusikan. Ya. Kelompok sebelah sana juga sudah dibagi, nak. Biar masing-masing punya tugas. Boleh dibagi, biasanya yang ini nanti yang nentuin strukturnya. Kemudian yang ini nanti nentuin kaidah kebahasaannya. Iya, boleh dioret-oret silakan. Tapi sediakan satu kertas untuk menjawab ya. Oke. Dibagi dulu, buka aja klipnya, bagi. Udah cukup. Oke. Jangan lupa nanti cari amanatnya ya. Apa amanat yang bisa kalian ambil dari cerita biografi yang kalian baca tersebut. Coba diperhatikan apakah orientasi hanya ada di paragraf pertama atau bisa dengan paragraf keduanya. Yang jelas dia masih berisi tentang latar belakang ya. Coba dicek kelompok sini, silakan dicek posisi orientasi itu ada di paragraf berapa, dicek dulu. Yang jelas orientasi itu adalah bagian latar belakangnya ya.
Oke, boleh ditandai. Dari bagian sini sampai sini, ini berarti orientasi atau pengenalannya ya. Oke. Nah, kalau sudah ditentukan nanti bagian-bagiannya tinggal dicari apa informasi-informasi yang ada di setiap paragrafnya itu ditulis ya. Oke. Sudah paham tentang LKPD-nya? Ada yang tidak dimengerti tentang LKPD? Kenapa Nizar? Kesulitan? Dibaca dulu, disesuaikan dengan materinya tadi. Ya, nanti kalau sudah kalian tentukan di paragraf itu informasinya berisi tentang apa. Itu saja ya, diambil info penting yang ada di setiap paragraf tersebut. Nanti tinggal dibacakan saat presentasi, orientasinya ada di paragraf sekian sampai sekian. Kemudian informasinya ini. Kemudian peristiwa-peristiwa penting ada dari paragraf segini sampai paragraf berapa. Kemudian informasi paragraf ini tentang ini, tentang ini, tentang ini, semua dibahas. Oke? Biar temennya juga, karena kan biografinya kan beda-beda. Jadi mereka juga bisa tahu apa-apa informasi yang ada di setiap biografi yang kalian baca. Ya kan? Cari amanatnya. Oke? Oke, jangan lupa cari amanatnya. Oke, tetap diperhatikan. Sambil kalian diskusi ini, Ibu tetap melakukan penilaian ya. Apa? Udah kan selesai tulis ke ini dari berapa 3 sampai berapa kan baru Tunggu sampai sini kan ada bilangan nordanya itu. ya sampai di sini terus paragraf 1 itu nih baru ya baru Tuliskan amanatnya. Tuliskan amanatnya. Tuliskan amanatnya. Ayo tulis. Ya, jadi tentukan dulu strukturnya. Misalnya orientasi ada di paragraf berapa sampai berapa. Kemudian kalau sudah, tinggal kalian jelaskan paragraf ini berisi tentang informasi apa. Kemudian peristiwa penting ada dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Kemudian dirinci, paragraf ini informasinya tentang ini. Cukup diambil pokoknya saja. Informasi apa yang dijelaskan di setiap paragraf itu. Misalnya contohnya, ini orientasinya di paragraf berapa? Di paragraf 1 sampai paragraf 2. Iya, ada paragraf 1 sampai 2. Nah, kemudian berisi tentang apa? Berisi tentang tanggal lahir, kemudian nama orang tuanya, kemudian siapa nama, apa ya ini? Tanggal wafat. Ada tanggal wafatnya ya? Oke, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Soekarno ini sudah sakit-sakitan memang sudah dari sejak kecil. Oke, silakan.
Nah, kalau sudah seperti itu saja, tinggal dilanjutkan peristiwa-peristiwa penting ya. Ada di paragraf 3 sampai berapa? Nah, kemudian paragraf 3 isinya tentang apa? Tentang sekolah di SD dia pernah ngapain atau dia masuk SD mana? Paragraf keempat isinya apa? Dia mulai kenal ini, kenal itu. Nah, oke. Jadi ambil pokok informasi di setiap paragraf. Sampai sini? Ada kesulitan? Oke, silakan didiskusikan dengan temannya. Rahmat, fokus Rahmat. Ingat anak-anak, sambil kalian bekerja, Ibu juga melakukan penilaian ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kenapa? Fokus Rahmat. Fokus buat amanatnya dulu. Ini nanti bisa kalau belum selesai bisa ke ini. Apa? Kan kayak nama lengkap, jadi langsung taruh mereka dia karena beliau mempunyai nama yang sebenarnya. Cukup informasinya aja. Ya, misalnya di paragraf orientasi berisi tentang lengkap apa itu aja sebutin seperti itu. Ya, nggak usah. Kalau kayak gitu berarti kamu baca semua paragraf dong isinya. Ambil informasi pokoknya saja. Misalnya paragraf tersebut menceritakan tentang nama lengkapnya, apanya, poin-poinnya saja disebutkan. Nanti kalau pas presentasi, kalau temennya nanya apa nama lengkapnya tinggal disebutkan saja. Oke? Tanggal lahir, tanggal wafat, nama orang tua, nama bapaknya. Iya. Bagaimana? Sudah bisa ditentukan apa amanat yang bisa kalian ambil? Semangat dong. Masih semangat semuanya?
Kalau masih semangat, coba Ibu cek. Kalau Ibu bilang semangat, kalian tepuk tangannya 3 kali. Ayo coba dilepas dulu. Kalau Ibu bilang semangat, tepuknya 3 kali. Oke. Tepuk semangat. Loh, kok lebih? Kan 3 kali. Ayo, yang salah nanti Ibu hukum. Ayo, fokus makanya. Tepuk semangat. Jangan kayak tepuk pramuka. Tepuk semangat. Tuh, 2, 3. Gitu. Oke, ulangi. Fokus. Tepuk semangat. Iya, mantap. Oke, mohon diperhatikan pengerjaan LKPD-nya. Jangan terlalu berlarut-larut karena kita harus menyisakan waktu untuk kalian presentasi ya. Jadi harus tuntas di pertemuan ini sampai kalian presentasi. Makanya tulis informasi penting-pentingnya saja. Sudah 60. Presentasinya 20 menit, sisanya nanti 10 menit. Kok sudah? Berarti 30 menit. Aman? Tidak ada kesulitan? Alhamdulillah tidak ada ini. Paham ya? Oke. Kelompok sini bagaimana? Aman ya? Tidak ada kesulitan ya? Oke. Bunga, bagaimana kelompokmu? Aman? Aman. Kalau ada kesulitan, silakan kalian bertanya ya. Dapatnya apa? Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir tanggal berapa? Tanggal 12 Mei 18 12 apa 2 Mei? 2 Mei. Oh, jangan sampai salah. Karena itu juga dijadikan sebagai hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Yang sering kamu peringati tanggal 2 Mei setiap tahunnya itu. Ini dasarnya. Dari tanggal lahir Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan. Ya. Jadi beliau itu adalah pelopor pendidikan. Oke. Dapat Kartini. Kartini lahirnya kapan? 21 April 1879. Nah, sampai sekarang tetap diperingati sebagai hari Kartini. Wih, ada satu orang cowok di grup Kartini. Tidak apa-apa. Enggak sih nyasar. Memang Ibu sudah bagi berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok itu beranggotakan laki-laki dan perempuan. Apa? Nama panjangnya? Masa enggak ada nama panjangnya? Raden? Ya itu sih nama panjangnya. Makanya disingkat menjadi R.A. Kartini. R-nya itu Raden, A-nya itu Ajeng. Wah, astaga, masa sampai sekarang kamu enggak tahu?
Ah, itu kalau setelah dia menikah, jadi nama suaminya itu di belakang. Jadi kalau nanti Nurul menikah, nah marga keluarga suaminya itu di belakangnya. Iya, kalau punya marga ya. Apa? Astaga. Fokus, fokus. Ingat. Ibu sambil menilai sikap loh. Apa nak? Ini aku mana ibu yang ini. Aduh, coba mana. Ini mau dia. Ini seperti ini terakhir kayaknya. Nih, pokoknya kalau ini kan yang sakit ya, ini sakit. Berarti kalau yang masuk rumah sakit, nah ini nyambung ke sini. Ini ke sini. Ibu taruh halamannya aja ya, biar nggak bingung. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, soalnya lumayan panjang ya biografi yang kalian dapat ya. Oke. Oke, mohon diperhatikan pengerjaannya 20 menit lagi ya anak-anak. Karena kita harus presentasikan ya. Silakan temukan kaidah kebahasaannya. Tanggal berapa hari ini? 9 ya?
Nanti pas presentasi boleh pakai oret-oretannya dulu, nanti dibawa ke depan ya. Nanti disalinnya bisa nanti disalin lagi di. Soalnya kita tidak punya banyak waktu. Ya. Yang penting semua komponen dari LKPD itu terjawab, Nak ya. Iya, nanti pas presentasi pakai oret-oretannya dulu. Nanti disalin di rumah ya, laporannya ke ibu, ya. Ya, presentasi semuanya sekarang. Oh ya, tinggal 10 menit lagi ya. Gue harap sudah selesai 10 menit lagi. Nanti untuk presentasi ke depan tidak apa-apa pakai oret-oretannya dulu. Untuk laporan yang dalam bentuk bagusnya nanti boleh disalin dulu di rumah. Dibuat yang rapi ya, baru dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, oret-oretannya juga nggak apa-apa. Yang penting kamu presentasikan hasil dari diskusi kelompokmu ya. Kenapa Nizar? Kenapa bisa kurang semangat? Belum sarapan? Masa belum? Kalau belum sarapan, berarti bangunnya kesiangan ya? Jangan diulangi lagi. Sholat subuh nggak tadi? Insya Allah enggak. Astagfirullah. Bagaimana ini ketua kelas ini? Kasih contoh yang baik dong. Makanya jangan begadang biar nggak bangun telat. Kalian sudah bisa menemukan amanat yang bisa diambil? Buat amanatnya tuh. Coba ibu lihat, nah itu kan sudah sih bagian yang lainnya, tinggal amanatnya itu belum. Ayo diskusikan sama kelompoknya, amanatnya apa? Kelompoknya Ayu sudah bisa menemukan apa amanat yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Apa amanatnya? Coba ibu lihat. Perbaiki bu, saya ada gitu. Nah ini ya di sini nih, nah baru melek. Cerita amanat. Ya enggak apa-apa. Jadi inilah hal-hal yang bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian gitu loh. Itu yang disebut dengan amanat. Amanat itu adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan amanat. Kalau memang di sini menceritakan bahwa hal yang bisa diambil atau dari tokoh ini adalah beliau itu adalah rajin beribadah. Itu amanatnya. Berarti rajinlah beribadah agar bisa mencapai kesuksesan, misalnya seperti itu. Atau tekunlah kalian menuntut ilmu agar apa? Agar kalian menjadi orang yang sukses. Dan seperti itu bahasa-bahasa amanat ya. Oke. Sebenarnya antara hal yang bisa diteladani atau karakter unggul tokoh dengan amanat itu dia berkaitan ya. Jadi karakter unggul beliau inilah yang menjadi amanat untuk kita, bahwa dalam kehidupan beliau itu kan seperti ini. Maka kita ingin mencontoh beliau agar nanti di kehidupan kita juga kita bisa menerapkan apa-apa yang beliau terapkan di kehidupannya. Oke, bisa dipahami?
Nanti Ibu akan memberikan kalian kesempatan setiap kelompok presentasinya 5 menit ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, masing-masing kelompok punya waktu 5 menit. Jadi ini kan ada 4 kelompok, jadi 20 menit. Oke anak-anak, Ibu harap pekerjaannya sudah selesai. Kita presentasi ya. Pakai oret-oretannya tidak apa-apa kalau memang belum selesai disalin. Siap? Presentasi? Gimana? Sudah siap? Nizar, sudah siap? Hah? Oke, berarti sisa. Oke, silakan dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Ibu harap maju semuanya dan semuanya juga berbicara. Kelompok 3 dulu, silakan maju. Iya. Oke, sedikit. Apanya yang belum, Nak? Oke. Kelompok 3 dulu ya, silakan. Tidak apa-apa, nanti saja disalin. Baca oret-oretannya dulu ya. Nizar kelompok 4, sabar Nizar. Ayo kelompok 3, kelompoknya Bunga dulu. Ya, nggak apa-apa, lewat belakang saja. Oke, perkenalkan anggota kelompoknya, kemudian informasikan biografi siapa yang kalian dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Kami di sini ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, dari kelompok 3. Di sini kami mendapat biografi R.A. Kartini. Ada analisis struktur, orientasi. Terdapat di paragraf 1 sampai 2. Berisi informasi tentang nama lengkap, tanggal lahir, nama orang tua, dan latar belakang keluarga. Peristiwa-peristiwa penting terdapat pada paragraf 3 sampai 14. Paragraf 3 berisi informasi tentang status sosial Ibu Kartini. Paragraf 4 berisi informasi tentang pernikahan beda status dari orang tua Kartini. Paragraf 5 berisi informasi tentang pernikahan kedua ayah Kartini, elegan wanita bangsawan untuk bisa menduduki jabatan bupati. Paragraf 6 berisi informasi tentang kelahiran Kartini dan pengangkatan ayahnya menjadi bupati. Paragraf ke-7 berisi informasi tentang keberuntungan Kartini lahir di keluarga bangsawan yang terbiasa mendapatkan pendidikan. Paragraf 8 berisi informasi tentang Kartini yang memperoleh pendidikan di usia 12 tahun. Paragraf 9 berisi informasi tentang kecerdasan Kartini, namun pendidikannya harus berhenti karena di usia 15 tahun ia sudah dipingit. Paragraf 10 berisi informasi tentang komunikasi Kartini dengan sahabatnya di Belanda melalui surat, dan Kartini mempelajari pola pikir wanita Eropa. Paragraf 11 berisi informasi tentang perbedaan kehidupan wanita Eropa dan wanita Indonesia. Di Indonesia, wanita memiliki status yang rendah. Hal ini yang membuat hatinya terganggu dan tertekan untuk merubah nasib kaumnya. Paragraf 12 berisi tentang informasi pernikahan Kartini pada tanggal 12 November 1903 di usia 24 dan menjadi istri keempat dari Adipati Aryosingi de Joko Adiningrat. Paragraf ke-13 berisi informasi tentang suami Kartini yang mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Paragraf ke-4
ke-14 berisi informasi tentang kematian Kartini pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak sematawayangnya yaitu RM Soesalit Dejojo Adiningrat. Susah ya baca nama orang Jawa ya. Sah Ibu, susah Oke, banget. lanjut. Reorientasi berisi informasi hasil perjuangan Kartini pun terwujud setelah 8 tahun kematiannya dengan berdirinya Sekolah Kartini di Semarang yang digagas oleh Van Deventer. Oke, lanjut. Analisis Kaidain. kaidah kebahasaan. Silakan dibacakan. Kaidah kebahasaan. Pronomina atau kata ganti orang ketiganya. Kata kerja tindakan, mengambil, memenuhi, melabrak, memutar, dan lain-lain. Konjungsi, meskipun, namun. Kata sifat, cinta, bahagia, cerdas. Kata kerja pasif, diangkat, dijabat, diganti. Lanjut lagi. Hal yang bisa diteladani atau karakter unggulnya apa? Hal yang bisa diteladani dari sosok Kartini, kemauannya belajar tinggi, peduli terhadap nasib kaumnya, pejuang emosional wanita, anak yang berbakti. Oke, apa amanat yang bisa diambil dari sosok Kartini? Amanat yang bisa kita ambil dari sosok R.A. Kartini adalah kita sebagai pelajar harus memiliki kemampuan tinggi untuk belajar dan berpendidikan penting, pantang menyerah dalam segala hal dan harus berbakti kepada orang tua. Iya. Bagaimana menurut kalian? Apakah analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 sudah sesuai dengan yang diminta oleh LKPD? Dari segi analisis struktur sudah lengkap? Sudah sesuai bagian-bagiannya? Sudah. Kemudian analisis kebahasaan, apakah mereka sudah menemukannya dan sudah benar? Sudah. Oke, apa tadi kata kerjanya? Kata kerja tindakannya apa? Mengambil, memenuhi, melabrak, memutar. Iya, benar ya? Oke, kemudian bagaimana dengan kata sifatnya? Apa kata sifatnya di situ? Cinta, berbahagia, cerdas. Iya, bahagia, cerdas. Oke. Jawabannya sudah sesuai ya? Iya, kasih tepuk tangan dulu ke kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3 ditutup dulu. Sekian hasil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil biografi yang kita baca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zarkaraini Marsalin. Saya Risna Priliana Putri. Nama saya Ilham. Nama saya Wanda Dimasa Putra. Di sini kita akan membacakan hasil biografi kita. Hasil analisis biografi. Hasil analisis biografi. Oke, lanjut. Judul biografi. Biografi IR Soekarno. Insinyur Soekarno. Iya. IR itu insinyur ya? Iya, Ibu. Analisis struktur. Orientasi ada pada paragraf 1 sampai 2. Berisi tentang informasi nama lengkap, nama kecil, tanggal lahir, tanggal wafat, nama orang tua, dan nama kakaknya. Peristiwa-peristiwa penting ada pada paragraf 3 sampai 17. Paragraf 3 berisi informasi tentang pendidikan sekolah dasar di ILS serta awal mulai mengenal dunia perjuangan tahun 1911. Paragraf 4 mulai belajar politik dan berlatih pidato dan tolong mengenal hadap ke banyak depan. tokoh-tokoh hebat. Paragraf 5
Setelah lulus HBS tahun 1921, ia melanjutkan pendidikan di THS, jurusan Teknik Sipil, dan lulus pada 25 Mei tahun 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Paragraf 6, wisuda Soekarno pada 3 Juni 1926 dan menjadi satu dari 3 insinyur dari Jawa yang diwisuda. Paragraf 7, pernikahan Soekarno yang memiliki banyak istri dan 11 anak dan anaknya juga ikut jejaknya di bidang politik. Paragraf 8, anak perempuan yang mengikuti jejaknya di bidang politik. Paragraf 9, awal mula terjun ke dunia politik pada tahun 1915 dan menjadi anggota Joy Java cabang Surabaya. Paragraf 10, kesedihan yang membuat Soekarno berpidato dengan bahasa ngoko atau bahasa Jawa kasar di rapat pidato tahunan Joy Java, kemudian mencetus pembuatan surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu. Paragraf 11, mendirikan In this party? mendirikan Algemen Studi. Paragraf 11, mendirikan Algemen Studi atau ASC di Bandung pada 1929 yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI 1927. Kemudian Soekarno ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintahan Belanda. Paragraf 12, pada 29 Desember 1929 yang ditangkap kemudian dipindahkan ke penjara Penjara apa? Penjara Bensai di Bandung. Pokoknya kalau sudah Tahun istilah asing 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan dibebaskan pada 31 Desember 1931. Oke, lanjutkan. Ya, silakan ganti-gantian. Paragraf 13, setelah bebas Soekarno bergabung ke Partai Indonesia atau Partindo, kemudian dipenjara lagi pada tahun 1933 di pengungsian Voldres karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Paragraf 14, pada tahun 1938 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang. Soekarno mendapat bintang Kekaisaran atau Ratna Suci dari Kaisar Jepang bersama 2 tokoh lainnya. Paragraf 15, munculnya banyak organisasi yang aktif di pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Paragraf 16, setelah perjuangan yang panjang, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Paragraf 17, setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan Nusantara dan pada tahun 1955 pada konversi Asia Afrika di Bandung dan dikenal dengan nama Gerakan Non-Blok. Soekarno dikenal menjalankan politik bebas aktif. Kita baca ininya. Reorientasi paragraf ada pada paragraf 18 sampai 19. Berisi informasi tentang masa jatuhnya Soekarno dalam politik setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno pada tahun 1956 dan banyak pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI. Kemudian Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Banyak masyarakat berziarah ke makamnya sampai sekarang. Itu bagian reorientasi. Oke, silakan dibacakan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan. Pronomia. Kata ganti orang ketiga.
sebabnya sang proklamator mereka. Kata-kata tindakan membuat belajar, kata kerja tindakan membuat belajar berpidato menikah dan lain-lain. Konjungsi sebabnya setelah karena kemudian. Kata sifat sakit sehat kecil cerdas muda sedih. Ayo fokus, diperhatikan. Sudah Kata benar kerja tidak analisis pasif mereka? dipersiapkan dipindahkan diasingkan. Ini juga hal yang didapat hal yang dapat diteladani dari sosok Soekarno. Oke, hal yang bisa diteladani atau karakter unggul Kemauan dari belajar sosok tinggi, Soekarno. cerdas, peduli terhadap kemerdekaan Indonesia, pemberani menyuarakan pendapat, amanat. Ya, amanat yang bisa diambil apa? Silakan dibaca. Amanat yang bisa diambil Sosok Soekarno. dari biografi Insinyur Soekarno adalah harus giat belajar agar mencapai tujuan dan tidak mudah menyerah. Oke, itu amanatnya ya. Oke, bagaimana menurut kelompok yang lain? Apakah strukturnya sudah benar, sudah komplit? Sudah. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi sudah sesuai tidak? Sesuai. Kemudian karakter unggulnya sudah disebutin tadi ya? Apa-apa saja karakter unggulnya tadi? Karakter unggulnya itu ada Cerdas, gigih, terus peduli ya. ya, sedih, sehat, kecil, ya. Karakter unggul, hal yang bisa diteladani. Oh, cerdas, Peduli, peduli, kemudian berani, dan kemauan belajar tinggi. kemauan belajar tinggi dan berani ya, berani Ya. menyuarakan. Iya, betul Menyuarakan sekali. pendapat. Nah, bagaimana? Sudah pas ya? Beri tepuk tangan. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Terakhir, kelompok yang terakhir, silakan maju. Masukkan bajumu. Masa seperti itu? Yang rapi. Masukkan bajunya. Tidak boleh tidak rapi. Padahal tadi pas memulai pelajaran sudah rapi. Dikeluarkan lagi. Enak. Kenapa gemetar? Ini sekalian melatih kalian untuk percaya diri ya, berbicara di depan kelas. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniza Ramdhani. Di sebelah saya ada Sri Rahayu Arisna Putri. Winda Nurhidayani. Fikri Ramdhani. berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang biografi tentang apa judulnya? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oke. Ini lupa. Silakan dibacakan. Satu, Analisis struktur. Orientasi pada paragraf 1 yang berisi informasi tentang nama asli, tanggal lahir, nama orang tua, jumlah saudara, nama istri, dan jumlah anak. Peristiwa-peristiwa penting paragraf 2 sampai paragraf 23. Paragraf 2 berisi informasi tentang Sudirman yang diangkat menjadi anak oleh pamannya sehingga memiliki kehidupan yang layak fokus dan lihat depan mapan. Purna, jangan lain-lain. Paragraf 3. Pada usia 7 tahun, ia mulai bersekolah di HIS. Paragraf 4. Sudirman mendapat julukan Haji karena taat beribadah dan sering ceramah. Kondisi ekonominya yang sulit setelah kematian pamannya. Paragraf 5. Berkat kecerdasan ia bertahan dan terus mengasah kemampuan, kemudian mendirikan organisasi Islam di usia masih remaja. Paragraf ke-10.
diangkat menjadi Dewan Kepresidenan pada tahun 1944. Kemudian aktif di peta dan menempuh pendidikan militer. Paragraf 11. Sudirman bertugas mengawasi penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas. Ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat. Kemudian ia menjadi Panglima Divisi F untuk 5 untuk daerah Banyumas. F itu 5 ya. Divisi 5 artinya. Pada penjajah Jepang, Sudirman dipercaya memimpin organisasi bentukan Jepang bernama Shusangikai. Bahasa Jepang susah dibacanya. Yang ibu aja bisa baca itu. Oke, lanjut. Ayo lanjut, paragraf 15. Ayo singkat-singkat aja ya, biar cepat selesai ya. Paragraf 15, menjadi anggota PETA menjadi awal ketertiban Sudirman dalam perjuangan militer. Langsung ayo ke 19. Diplomasi pertama yang gagal yang melibatkan Sudirman adalah perjanjian Linggarjati dan perundingan Roem-Ryan pada tahun 1948. Ayo lontak langsung ke 23 setelah setelah perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan, tepat pada 29 Januari 1950 Sudirman wafat. Langsung kita ke reorientasinya. Ayo fokus. Reorientasi paragraf 24. Berisi informasi proses pemakaman Sudirman serta kesedihan rakyat Indonesia karena kehilangan sosok pejuang tangguh merebut kemerdekaan NKRI. Kaidah kebahasaan, kata pronomina, kata ganti orang ketiga, yaitu ia, nya, mereka, dan sang jenderal. Kata kerja tindakan, mengadopsi, beribadah, mengasah, mengajar, memimpin, dan lain-lain. Konjungsi, karena, setelah, kemudian, berikutnya. Kata sifat, rajin, taat, tekun, cerdas, gigih. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif yang menggunakan imbuhan di ya di depannya. Diangkat, dipindahkan. Iya, betul. Terus lanjut. Hal yang bisa diteladani dari sosok Sudirman adalah ketekunan serta ketaatan dalam beribadah, kegigihan dalam perjuangan melawan penjajahan, pantang menyerah meskipun kondisi kehidupan atau ekonomi serta kesehatan tidak berpihak padanya, sosok pemimpin yang bersahaja. Amanat yang bisa kita ambil dari biografi ini adalah kita harus taat beribadah dan giat belajar agar menjadi orang yang cerdas. Beliau juga tekun dalam memahami tentang agama. Iya. Oke, itu adalah amanat yang bisa diambil. Bagaimana? Sudah lengkap analisisnya? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti silakan disalin yang rapi ya, sebelum dikumpulkan ke ibu. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Silakan diatur dulu kursinya, hadap depan semua, kembali ke posisi awal. Oke, silakan kembali ke posisi awal dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kalian mempelajari tentang apa hari ini? Tentang biografi. Nah, biografi itu apa? Riwayat perjalanan hidup seseorang. Struktur biografi apa saja? Orientasi. Amanah. Kemudian? Iya. Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja? Oke. Kemudian selebihnya adalah menggambarkan tentang karakter unggul dari tokoh. Nah, jadi tadi
kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, kalian sudah menentukan semua analisis yang diminta di LKPD. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini itu bertujuan agar memotivasi diri kalian, agar kalian nanti ya bisa meniru jejak beliau sesuai dengan amanat yang sudah kalian simpulkan tadi, sehingga kalian itu bisa menjadi orang yang sukses seperti tokoh-tokoh yang sudah kita analisis tadi ya. Iya, untuk kedepannya Ibu harap kalian bisa semakin semangat belajarnya, agar kalian bisa menjadi next Habibie, next Kartini bagi yang perempuan. Banyak cara untuk kita melakukan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ini ya. Kalau dulu kan merebut kemerdekaan, kalau sekarang kita itu mengisi kemerdekaan dengan apa? Berprestasi. Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Iya. Apakah kalian bisa memahami materi dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berkah ya. Tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.